Di tengah antusiasme pecinta sepak bola Indonesia, selalu ada perbincangan hangat setiap kali daftar pemain timnas diumumkan. Ada yang bersorak gembira, ada pula yang bertanya-tanya mengapa beberapa nama favorit tidak masuk dalam skuad, termasuk ketika sejumlah pemain naturalisasi tidak mendapatkan panggilan untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun sesungguhnya, ada satu hal penting yang perlu kita pahami bersama. Sepak bola adalah dunia kompetisi. Tidak ada satupun pemain yang memiliki jaminan tempat di dalam tim nasional. Baik pemain yang berkarier di Liga Indonesia, pemain yang bermain di luar negeri, pemain lokal, pemain keturunan, maupun pemain naturalisasi. Semuanya memiliki hak yang sama untuk memperjuangkan seragam merah putih. Status naturalisasi bukanlah tiket otomatis untuk masuk skuad timnas. Sebaliknya, pemain lokal juga tidak mendapatkan keistimewaan hanya karena lahir dan besar di Indonesia. Di hadapan tim pelatih, semua pemain memulai dari garis yang sama. Yang membedakan hanyalah performa, kondisi fisik, kebutuhan taktik, kedisiplinan, konsistensi bermain di klub, serta kemampuan menjawab kebutuhan tim pada saat tertentu. Karena itulah, dalam setiap periode pemanggilan, tim pelatih bersama tim analisis akan bekerja keras, mengevaluasi ratusan data pertandingan, statistik individu, kondisi kebugaran, hingga karakter permainan yang dibutuhkan untuk menghadapi lawan berikutnya. Kadang seorang pemain tampil luar biasa di klubnya, tetapi belum tentu sesuai dengan skema yang sedang disiapkan pelatih. Kadang pula seorang pemain yang sedang populer di kalangan supporter harus rela menunggu kesempatan berikutnya karena persaingan di posisinya sangat ketat. Inilah realitas sepak bola modern. Pemilihan pemain bukanlah soal siapa yang paling terkenal, siapa yang paling banyak dibicarakan di media sosial, atau siapa yang memiliki latar belakang tertentu. Pemilihan pemain adalah tentang siapa yang dianggap paling siap membantu tim meraih kemenangan. Karena itu, ketika ada 12 pemain naturalisasi yang tidak masuk daftar panggil, hal tersebut bukan berarti kualitas mereka diragukan, bukan pula karena mereka tidak dicintai oleh timnas Indonesia. Mereka tetap bagian dari keluarga besar sepak bola Indonesia yang telah memberikan kontribusi sesuai kemampuan mereka. Hanya saja, pada periode kali ini, tim pelatih memiliki pertimbangan teknis yang berbeda demi mendapatkan komposisi skuad yang dianggap paling ideal. Hari ini mungkin tidak terpilih, besok bisa saja kembali menjadi andalan. Karena dalam sepak bola, pintu timnas tidak pernah tertutup bagi pemain yang terus bekerja keras, menjaga performa, dan menunjukkan dedikasi terbaiknya. Pada akhirnya, yang terpenting bukanlah siapa yang dipanggil atau siapa yang tidak dipanggil. Yang terpenting adalah seluruh elemen sepak bola Indonesia bersatu, memberikan dukungan kepada siapa pun yang dipercaya mengenakan lambang Garuda di dada. Sebab, ketika peluit pertandingan berbunyi, tidak ada lagi perbedaan antara pemain lokal, pemain keturunan, atau pemain naturalisasi. Yang ada hanyalah satu identitas, pemain tim nasional Indonesia, dan di belakang mereka berdiri jutaan rakyat Indonesia yang berharap Garuda terus terbang semakin tinggi di pentas dunia. 12 pemain naturalisasi yang tak dipanggil, John Herdman ke skuad Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman telah menetapkan 23 pemain untuk menghadapi Oman pada 5 Juni 2026 dan Mozambik pada 9 Juni 2026 dalam agenda FIFA Matchday. Dari daftar tersebut, sejumlah pemain naturalisasi yang sebelumnya kerap menjadi andalan skuad Garuda justru tidak mendapatkan panggilan. Absennya para pemain tersebut dipengaruhi berbagai faktor dan alasan yang berbeda, mulai dari cedera, sanksi, pertimbangan usia, hingga kebutuhan pemulihan setelah menjalani musim yang panjang bersama klub masing-masing. Berikut daftar pemain naturalisasi yang tidak masuk skuad Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday Juni tahun 2026. 1. Eliano Renders. Nama Eliano Renders menjadi salah satu yang paling menyita perhatian.
Pemain Persib Bandung tersebut tampil cukup konsisten sepanjang musim ini, namun tetap tidak masuk dalam skuad pilihan Herdman. Menurut Herdman, Eliano membutuhkan waktu pemulihan setelah menjalani musim yang panjang sehingga tidak dipanggil untuk agenda FIFA Matchday kali ini. 2. Tom Hay, gelandang andalan timnas Indonesia ini tidak dapat memperkuat skuad Garuda karena masih menjalani sanksi dari FIFA. Sanksi tersebut membuatnya harus absen pada agenda FIFA Matchday Juni tahun 2026. 3. Shane Patinama, sama seperti Tom Hay, Shane Patinama juga tidak dipanggil karena masih menjalani sanksi yang dijatuhkan FIFA. Keduanya disanksi karena dinilai melakukan tindakan tidak sportif serta protes secara berlebihan terhadap wasit pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak. 4. JIZ, kapten timnas Indonesia ini harus absen karena masih dalam masa pemulihan cedera. Herdman memilih tidak mengambil risiko dengan memaksakan kondisi pemain yang baru menyelesaikan musim bersama klubnya. 5. Miliano Jonathans juga tidak masuk skuad karena mengalami cedera ACL sehingga belum dapat bergabung bersama timnas Indonesia. Cedera tersebut terjadi akibat benturan keras saat ia berduel dengan pemain SC Heerenveen Christian Petrov dalam pertandingan lanjutan Liga Belanda beberapa waktu lalu. 6. Mark Klok, gelandang Persib Bandung tersebut tidak mendapatkan panggilan karena pertimbangan regenerasi skuad. Saat ini, Mark Klok telah berusia 33 tahun. 2. Jujar Ahmad, bek senior timnas Indonesia ini juga tidak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil. Selain faktor usia yang kini menginjak 34 tahun, Herdman menyebut Jordi baru saja melewati musim yang panjang dan membutuhkan pemulihan. 8. Messi Hilgers. Nama Messi Hilgers juga tidak tercantum dalam skuad FIFA Matchday Juni tahun 2026, namun karena kondisinya masih dalam tahap pemulihan cedera, Herdman tidak memasukkannya dalam skuad. Meski demikian, Herdman tetap mengundang Hilgers ke Jakarta untuk melakukan latihan bersama. Menurutnya, kehadiran bek berusia 25 tahun itu penting karena dirinya masih menjadi bagian dari rencana jangka panjang timnas Indonesia. Mes sedang menjalani pemulihan cedera. Dia merupakan bagian dari skuad untuk pemusatan latihan kali ini. Menurut saya, Mes adalah bagian penting dari kelompok ini untuk masa depan, kata Herdman kepada awak media di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta. Senin 1 Juni tahun 2026, 9. Dean James menjadi pemain naturalisasi lainnya yang tidak masuk daftar pemain timnas Indonesia untuk menghadapi Oman dan Mozambik. Bek Go Ahead Eagles itu disebut mengalami masalah kebugaran. Semoga sukses untuk para pemain. Semoga saya bisa segera kembali bergabung dengan tim, tulis Dean James melalui Instagram pribadinya. Timnas Indonesia sendiri akan menghadapi Oman pada 5 Juni tahun 2026 dan Mozambik pada 9 Juni 2026 sebagai bagian dari persiapan menuju agenda internasional berikutnya. 10. Rafael Struijk tak dipanggil John Herdman karena dianggap kurang menit bermain di klubnya dan dianggap performanya menurun. 11. Adrian Wibowo. Sejatinya Adrian Wibowo bukan pemain naturalisasi, sama dengan Elkan Bagot. Mereka berdua berhak masuk skuad timnas karena orang tua mereka lahir di Indonesia. Sejak usia dewasa, mereka berhak menentukan kewarganegaraannya sendiri, tak harus melalui proses naturalisasi. Adrian Wibowo pun kali ini tak mendapat panggilan John Herdman dengan alasan hampir mirip dengan Rafael Struijk. Adrian tak mendapat panggilan karena kalah bersaing dengan pemain lain yang berada di posisi yang sama dengannya. 12. Stefano Lillipali. John Herdman tak memanggil Stefano Lillipali dengan alasan yang sama seperti Mark Klok atau Jordi Amat, ialah faktor usia dan memberikan kesempatan kepada para pemain junior untuk disiapkan sebagai penggantinya. Demikian informasi ini disampaikan John Herdman sebagai nahkoda Timnas Indonesia untuk menjawab berbagai spekulasi dan dugaan serta pertanyaan sebagian fans Garuda yang mempertanyakan mengapa mereka tak masuk skuad timnas, bahkan tak dapat calling dari timnas untuk mengikuti seleksi timnas kali ini.
Walaupun ranking FIFA kita belum terlalu tinggi, atau prestasi timnas atau kualitas liga, kita masih di belakang Eropa atau beberapa negara Asia yang lain. Namun ternyata sering kita tak sadar tentang hal yang patut kita syukuri, bahwasanya sepak bola Indonesia selalu berproses dan sangat dinamis. Kita selalu maju beberapa langkah dan muaranya kita kebanjiran bakat luar biasa. Bukan omong kosong, mungkin dulu pelatih timnas kesulitan mencari pemain yang punya level standar bersaing di tingkat internasional. Kini, apalagi setelah adanya naturalisasi pemain dan pemain-pemain abroad, seakan daftar antrian sangat panjang menunggu panggilan timnas. Hari ini kita bisa bikin skuad timnas 4-5 lapis. Saking banyaknya pemain bagus dan tak kebagian kuota panggilan timnas ini, fakta, tak aneh banyak pemain bagus, tapi tak pernah mengisi skuad timnas. Bukan berarti mereka tak mampu, justru karena tingkat persaingan yang begitu sangat ketat. Artinya, pelatih timnas kita sekarang sangat leluasa memilih calon pemain sesuai pola dan pendekatan teknis mereka. Akhirnya, mari kita hormati setiap keputusan tim pelatih tanpa harus menjatuhkan pemain lain. Karena setiap pemain yang berjuang di lapangan, baik yang terpilih maupun yang belum mendapat kesempatan, sejatinya memiliki mimpi yang sama, mengharumkan nama Indonesia di panggung dunia. Garuda tidak terbang karena satu pemain. Garuda terbang karena kerjasama, pengorbanan, dan dukungan seluruh bangsa. Hari ini mungkin ada yang tersisih, besok mungkin mereka kembali. Tetapi, Merah Putih akan selalu menjadi rumah bagi mereka yang terus berjuang dengan sepenuh hati. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.